Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah dan inayah diberikan kepada kita. Jemaah Jamiatul Khair yang saya hormati, kita lanjutkan lagi kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas adalah surah Yasin di episode terakhir, yakni ayat 80 sampai dengan 83. Seperti biasa sebelum kita membahasnya, terlebih dahulu kita membacakan ayatnya. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Sadaqallahul azim. Surah ini ditutup dengan kepadanya lah kamu dikembalikan, dan itulah akhir daripada semua yang hidup akan kembali kepada Allah. Jadi inna lillahi, kita sesungguhnya adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, kita kembali, kita semua akan kembali ke sana. Yang akan beda-beda hanya waktunya kapan, tapi kita semua akan kembali ke sana. Dan ini merupakan tazkirah, peringatan kepada kita. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita menjalani kehidupan dengan mencetak buku yang bagus. Karena buku itu sebenarnya ditulis oleh kita, tim kelaku kita. Jadi malaikat kiri kanan hanya mencatat. Yang membuat buku itu adalah kita, ya? Perjalanan menuju akhir hidup ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita. Kita termotivasi untuk membuat buku yang bagus berakhir dengan happy ending. Terima kasih. Barangkali yang lain bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, ini apa namanya, mungkin tidak berkaitan dengan surah Yasin, tapi masih tentang Al-Quran, yaitu mengapa di dalam Al-Quran itu apa namanya,
tidak seperti tadi yang kita sampaikan bahwa terajak begitu. Artinya misalnya begini Pak, misalnya surah kan sudah dibuatkan misalnya surah Ibrahim. Tapi kenapa misalnya di surah lain ada juga diceritakan Nabi Ibrahim kan? Artinya kenapa cerita tentang Nabi Ibrahim tidak hanya di surah Ibrahim saja begitu? Juga misalnya surah Muhammad misalnya tentang Nabi Muhammad. Tapi di surah lain juga ada dikisahkan tentang Nabi Muhammad. Jadi artinya kenapa tidak ada penyetuan begitu? Kenapa terrandom begitu? Iya. Dan yang kedua, kenapa ada nabi tertentu yang dijadikan nama surah? Surah Ibrahim ada namanya, surah Muhammad. Tapi kenapa ada nabi yang tidak dijadikan nama surah? Seperti misalnya Nabi Musa. Juga mungkin ada beberapa nabi lain yang tidak dijadikan nama surah. Apakah ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan nama surah ada keistimewaan atau seperti apa dibanding kelebihan nabi lain, ya? Dan ya begitu. Dan juga misalnya ada juga Ustadz pernah saya dengar yang banyak disebut di Al-Quran katanya Nabi Musa yang dikisahkan. Kenapa bukan Nabi Muhammad? Jadi artinya apakah di situ ada keistimewaan tersendiri dari Nabi Musa ini sehingga kisahnya paling banyak dikisahkan dalam Al-Quran begitu? Kenapa tidak berimbang? Kenapa tidak disetarakan dengan nabi-nabi lain begitu? Ataukah mungkin ada yang punya pendapat lain mungkin, atau mungkin ada pendapat bahwa sebenarnya bukan Nabi Musa atau bagaimana? Itu mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi yang saya mau bahas, saya bukan mau bahas yang itu Pak, cuman yang tadi yang masalah kun fayakun bahas ya. Di sini sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Sebenarnya di sini bisa kita gali lebih dalam lagi. Ada perintah sebenarnya di sini. Ketika terjadi sesuatu, jadilah maka jadilah. Maka di sini yang dimaksudkan ketika kita menjadi seseorang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, ketika kita berkata sesuatu, maka jadilah juga sesuatu itu. Ketika kita bertakwa, seperti yang terjadi pada zaman Nabi Sulaiman, ada orang soleh di situ yang dalam sekedip mata itu langsung terjadi, dia bisa pindahkan singgasana. Nah itu orang-orang yang betul-betul muqarrabun, maksudnya orang yang dekat sama Allah. Jadi ketika bahasanya di sini, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah. Maka ketika orang bertakwa juga berkata jadilah, maka jadilah juga sesuatu itu. Makanya banyak kita biasa minta berdoa sama orang-orang yang betul-betul dekat sama Allah. Kita minta doakan Pak, doakan karena dia doanya memang betul-betul langsung sampai ke Allah. Jadi maksudnya mustajab doanya. Jadi cuman itu saja yang saya bahas. Cuman untuk masalah Al-Quran tadi, ya memang kalau untuk masalah nabi-nabi, memang yang diceritakan itu memang yang betul-betul memberi pelajaran bagi kita, yang betul-betul sudah disaring sebaik mungkin untuk kita ambil pelajaran darinya, sebagai pelajaran, sebagai peringatan dan pelajaran. Dari itulah dari kisah Nabi Yusuf, Nabi Yunus, kan itu turun bukan di zaman Rasul, maksudnya dia sudah ada sebelumnya. Jadi yang nama surat yang tadi memang memberi, makanya diulang-ulang. Makanya terkadang kita baca di ayat ini, kok terulang lagi di ayat ini, karena memang yang namanya peringatan, warning itu berulang-ulang. Kalau yang menurut pengetahuan saya, jadi maksudnya memang selalu berulang-ulang. Ya ayyuhallazina amanu, berulang-ulang lagi. Ya ayyuhallazina amanu, berulang-ulang lagi. Jadi memang kenapa di surat ini ada, di sini juga ada, karena memang kita diulang-ulangi. Namanya juga warning, peringatan. Kalau peringatan pasti diulang-ulang, bukan cuma satu kali.
Kita pelajaran juga, pemberi peringatan sebagai pembelajaran bagi kaum-kaum yang sesudahnya kita nanti, pemulai yang sebelumnya kan kita, jadi kita yang belajar nantinya seperti itu. Terus untuk yang ini, yang tadi kun fayakun, nah memang di situ banyak sekali wirid dipakai Pak untuk kalau untuk mau yang gitu, maksudnya yang apa. Nah cuman memang di sini ada kun ini, jadi memang ada yang kita tahu solawat yang paling pertama tercipta, solawat yang paling pertama kali diucapkan ini di dunia, di situ pakai kun. Jadi salawat yang pertama tercipta kun sholli ala Muhammad fayakun. Nah itu yang paling pertama, kun sholli ala Muhammad fayakun. Itu biasa kalau kita pakai juga baca apa ya, ada energi tersendiri nantinya juga Pak, kita bisa pakai kalau kita mau pakai belajar. Sama sebenarnya juga pada saat kita selesai membaca surat Yasin ini ada doa yang khusus memang kita baca untuk setelah kita selesai baca surat Yasin ini. Terus amalannya juga biasanya kita baca 40 kali Pak. Biasanya di malam Jumat kasih cukup 40 orang baca, baru kita bisa minta hajat di situ. Ini amalan untuk surat Yasin ini. Ya, sedikit analisis dari saya tentang ayat terakhir itu. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bahwa Maha Suci Allah, segala sesuatu itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya kita dikembalikan. Maksudnya semua hal bismillah ya. Jadi misalnya saja kita dapat kebaikan dari Allah, dari seseorang, itu bismillah, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Jadi misalnya tiba-tiba saja ada orang berbuat baik sama kita, tidak pernah kita harapkan orang itu berbuat baik. Nah, itu sebenarnya itu kode ataupun bahkan mungkin perintah Allah, utusin orang ke sana, bantu itu orang. Usaha memang penting, tetapi semuanya Allah yang mengendalikannya. Makanya Yasin ini ditutup dengan fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya, segala sesuatu itu dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah. Ya. Ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwa kita tidak bisa berlaku sombong terhadap apa yang kita miliki, ya, baik ilmu maupun segala macam, harta, kekayaan dan segala macam. Karena itu hanya merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran ini memang unik ya. Satu-satunya surah yang dibuat secara beruntun dari awal sampai akhir itu adalah surah Yusuf. Di situ. Surah Yusuf itu sama dengan roman, dari kecil itu yang tidak ada di tempat lain lagi, itu utuh. Dan itu terletak pada surah ke-12. Uniknya itu dia membahas 12 topik. Surah Yusuf itu ada asmara, ada perjuangan, ada ekonomi, ada pemerintahan. Di surah ke-12 dengan membahas 12 topik. Ini Quran. Tadi itu sudah disampaikan bahwa itu berulang-ulang karena sebagai tazkirah, peringatan berulang-ulang, dan juga ini menunjukkan bahwa Quran ini bagaikan beton, ada kawat-kawatnya. Kawat-kawat itu menyatu sehingga dia utuh. Jadi dari berbagai tempat diciptakan. Itu juga menganjurkan kepada kita bahwa kita baca itu harus whole, total, jangan hanya berpegang pada surat tertentu. Dan ada memang kitab itu, dan saya sementara mencari dengan Pak Ismail, Quran, ayat Al-Quran ditafsirkan oleh ayat lain juga, dan ada itu. Ya, itu, dan mudah-mudahan kita dapatkan itu, tapi sampai sekarang belum. Mengenai penamaan itu nama itu memang Allah yang menentukan itu melalui malaikat kepada Rasulullah. Jadi sebelum ini disusun sudah ada nama-nama itu. Jadi di zamannya Utsman itu sesuai dengan petunjuk Rasul, sudah ada petunjuk Rasul, ada hadis tentang susunannya ini. Ya, jadi itu. Mengapa nama ini tidak ada namanya, hanya namanya memang itulah mungkin yang menjadi pemikiran sampai sekarang, apa hikmahnya. Satu-satunya nama perempuan yang ada di Quran surah Maryam. Satu-satunya perempuan. Dan Abu Bakar yang begitu dekat dengan Rasulullah tidak ada namanya. Bahkan tidak disebut namanya, tidak pernah disebut. Dia katakan saja orang kedua di dalam gua.
orang kedua dalam gua. Itu apa artinya? Artinya kita bisa memposisikan diri sebagai seorang Abu Bakar. Makanya dia tidak sebut. Dan Quran ini sebenarnya dia tidak menitikberatkan di esensinya yang penting ya. Dan beda nama dengan topik. Beda. Kalau topik yang paling banyak dibicarakan. Kalau nama penamaannya. Itu. Kenapa tidak ada surah Musa? Musa itu ada dua. Kenapa Nabi Musa banyak sekali disebut? Karena perjuangannya yang paling hebat itu. Di antara Nabi itu perjuangan Musa itu. Dihanyutkan di sungai sejak kecil. Iya, membelah itu jadi sebagai teladan kepada Nabi, termasuk Nabi Muhammad supaya tabah menghadapi ujian. Makanya banyak disebut-sebut. Gitu. Dan yang kisah kedua, katanya itu dia ingin jadi ketika dia lihat itu diperlihatkan tentang ini banyak sekali umatnya Nabi Muhammad yang paling banyak tuh. Dia disebut itu bahwa umatku yang besar. Disampaikan bahwa ada umat yang lebih besar, Nabi yang lebih besar umatnya. Dia ingin besar umatnya karena dia kan memang kita orang agresif itu Musa tuh. Ada bilang ada yang lebih besar umatnya itu Nabi Muhammad akhir zaman. Dan begitu kan begitu saya disebut saja banyak kali. Itu ada kisah begitu. Makanya dia banyak permintaannya begitu. Kalau begitu biarlah saya yang banyak disebut dalam kitabnya itu. Wallahu alam. Jadi itulah ya.